Kalau kita menerima pembayaran dari pihak luar, itu selain cek, ya, selain cek, nanti ada yang namanya keterangan pembayaran. Ya, namanya adalah remittance advice. Remittance itu artinya pembayaran. Jadi remit itu kan membayar. Remittance itu artinya pembayaran. Kemudian advice itu ya keterangan, penjelasan gitu. Bisa berupa seperti ini. Jadi ini kan kalau di gambar ini saudara bisa melihat remittance advice dan ceknya itu jadi satu. Kemudian nanti dipotong ini diperkorasi yang bolong-bolong itu nanti dipotong. Ini nanti yang disetorkan ke bank, yang bawah nanti berfungsi sebagai bukti kas masuk. Nah, kalau di praktik siklus kan ada ya BKM. Nah, kalau di praktik seringkali BKM nggak perlu kita buat. Ya BKM-nya ini, gitu ya. Nah, nanti kalau kita giliran membayar kepada pemasok, kita juga punya ini, ya. Nah, itu fungsinya kebalik sebagai bukti kas keluar. Jelas ya? Nah, ini tambahan saja. Nah, sekarang kita akan membahas tentang rekonsiliasi bank. Jadi konsekuensi dari penyimpanan dana di bank itu tadi di depan kan sudah disebutkan bahwa kita harus melakukan pengecekan secara berkala periodik. Ya, apalagi tadi ketika sebulan sekali kita menerima laporan dari bank juga ada pesan ya, reconcile your account promptly. Ya, ini artinya kita harus melakukan pencocokan catatan kas kita menurut bank dan menurut perusahaan. Nah, nanti dari situ kita akan tahu perbedaannya apa saja. Kalau memang perlu ada jurnal penyesuaian ya kita sesuaikan supaya nanti catatan akuntansi kita dalam kaitannya terutama dalam kaitannya dengan kas itu betul-betul menunjukkan angka yang akurat, ya angka yang valid. Sehingga nanti kalau di audit, ya diperiksa oleh akuntan, itu ya memang tidak ada lagi yang tersembunyi di situ. Ya. Oke. Sekarang kita lihat terlebih dahulu mengenai saldo laporan bank. Saldo laporan bank itu umumnya tidak sama dengan saldo kas menurut pembukuan. Dalam kondisi tertentu saja, saldo menurut laporan bank itu sama dengan saldo menurut pembukuan perusahaan. Pertama, jika tidak ada kesalahan yang dibuat oleh bank atau nasabah. Jika seluruh setoran telah dicatat dan seluruh cek telah dicairkan ke bank pada bulan yang sama. Jika tidak ada transaksi lain yang mempengaruhi catatan bank dan catatan perusahaan. Kalau tiga kondisi ini terpenuhi, itu sangat mungkin atau kemungkinan besar saldo menurut laporan bank dan menurut perusahaan itu sama. Ya, tapi kondisi ini jarang terjadi atau mungkin malah nggak pernah terjadi. Ya, dalam praktek kedua saldo itu sama itu hanya ketika pertama kali kita membuka rekening bank. Begitu dibuka, belum ada apa-apa, sama itu. Nah, setelah itu pasti berbeda ya. Karena banyak faktor ya. Yang pertama adanya deposit in transit. Sudah paham ya? Setoran dalam perjalanan, kita sudah nyetorkan ke bank, di catatan kita kan sudah ada kas masuk, sudah dihitung saldonya. Tapi karena kita nyetornya itu hari-hari terakhir, ya menjelang akhir bulan, itu oleh bank belum sempat dimasukkan. Bukan berarti masih di jalan, itu bukan ya. Sudah sampai bank tapi belum dimasukkan dalam laporan. Mengapa? Karena ketika cek itu diterima, bank sudah terlanjur membuat laporan. Nah, saudara perlu tahu juga bahwa bank
ya, itu adalah lembaga keuangan yang diatur secara khusus. Dan aturan terhadap lembaga keuangan tidak hanya bank, tapi juga lembaga keuangan yang lain, asuransi, pegadaian, modal ventura, itu diatur secara ketat. Ya, diatur secara ketat. Karena apa? Karena dia kan, bank itu kan seperti dompetnya masyarakat. Nah, kalau sampai dompetnya bolong, itu yang rugi kan masyarakat itu. Jadi harus diatur secara ketat dan setiap bulan wajib membuat laporan keuangan. Maka kalau saudara punya teman, family atau siapa saja kerja di bank, itu akhir bulan itu biasanya mereka diajak pergi ya nggak bisa, diajak kumpul-kumpul nggak bisa, ya, ditamoni juga nggak bisa, karena mereka pekerjaannya banyak itu, terutama yang akuntansi itu, ya, yang akuntansi begitu. Bahkan kadang-kadang kalau sudah bekerja satu tim gitu ya, teman saudara sibuk, saudara nggak sibuk, saudara juga nggak tega gitu ya, saudara tetap bantu dulu, ini kan bantu, gitu kan. Jadi mereka sibuk akhir bulan pasti itu. Tiap bulan, tidak hanya tiap akhir tahun, tiap bulan. Ya. Nah itu, ini juga merupakan pengetahuan yang perlu Anda miliki supaya bisa memahami dan lebih clear lagi mengapa ada deposit in transit. Kalau outstanding check itu lebih ke pihak yang menerima pembayaran dari kita. Ya, karena kalau di Indonesia itu masa berlakunya cek kan 70 hari. Ya. 70 hari. Kalau sudah kita serahkan, mereka bisa menguangkan segera, bisa juga nanti-nanti. Nah, itu kan menyebabkan uang kita di bank belum berkurang, ya, tapi di perusahaan sudah berkurang karena kita sudah mencatat pengeluaran. Nah, itu menyebabkan beda. Kemudian berikutnya adalah bank charges, beban administrasi bank. Ya, bank sudah mencatat beban tersebut, kita belum. Mengapa kok belum? Karena belum tahu. Kita tahunya setelah memperoleh laporan, termasuk NSF cek ini, cek kosong. Memang praktek di bank itu kadang-kadang begitu ada cek kosong langsung diberitahukan kita, tidak nunggu akhir bulan. Ya, tapi supaya pencatatannya itu nanti komprehensif, ya kita asumsikan akhir bulan aja semua. Kemudian bank kredit. Bank kredit itu berarti kalau bank kredit uang kita di bank tambah atau berkurang itu? Bertambah karena ada pelunasan piutang dari pelanggan kita yang langsung ke bank. Kita belum tahu, ya, bank sudah nyatat adanya penambahan, kita belum mencatat. Kemudian kesalahan yang dilakukan oleh bank atau kesalahan yang dilakukan oleh akuntan perusahaan itu menyebabkan kedua saldo itu berbeda. Nah, kalau ini nanti memang kasus per kasus. Jenis kesalahannya apa? Ya, nanti bisa menambah, pembetulannya bisa menambah, bisa mengurangi, ya, tergantung jenis kesalahannya. Nah, karena ada perbedaan semacam itu, maka kita perlu membuat satu kalkulasi lah itu namanya. Ya. Kalau ini disebut dengan schedule. Ini kalkulasi atau schedule yang menjelaskan perbedaan antara catatan kas menurut bank dan menurut perusahaan. Jenis-jenis rekonsiliasi bank yang akan kita bahas nanti, yang pertama disebut dengan rekonsiliasi bank 2 kolom. Nah, ini yang sudah dibahas di akuntansi pengantar. Ya.